Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Semanpas. Nah, selamat datang di podcast Kampus Goes to School di SMA Negeri 1 Pasawahan bersama dengan aku, Wina Nopianti Lestari dari kelas 12 IPS 5. Nah, teman-teman semuanya, aku di sini udah ada kehadiran dua mahasiswa yang ganteng-ganteng loh. Tentunya dari universitas yang keren-keren abis. Teman-teman semua pada penasaran kan? Yuk kenalan bareng bersama aku. Oke, halo kakak, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik banget Sebelum kita ngobrol-ngobrol, ada pepatah yang bilang bahwa tak kenal maka tak sayang. Kalau supaya bisa sayang, boleh dong kenalan ya. Oke, kalau boleh tahu nama kakak siapa nih kak? Boleh perkenalan supaya teman-teman juga tahu. Halo teman-teman, perkenalin aku Rifki Alfiansyah. Aku dari IPB University, dari jurusan agronomi. Oke, halo Kak Rifki ya? Ya. Oke, halo Kak Rifki. Boleh kakaknya dengan siapa? Halo guys, kenalin nama aku Miftah Fauzi Januarta. Kalian bisa panggil aku Miftah aja. Aku dari Universitas Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia di program studi Mekatronika dan Kecerdasan Buatan. Oke, Kak Rifki dan Kak Miftah. Oke, Kak Rifki dan Kak Miftah ini asal daerahnya dari mana sih Kak kalau boleh tahu? Oke, siapa dulu nih? Boleh. Oke. Kalau aku sendiri tuh asal daerahnya dari Sadang gitu ya, Sadang. Kecamatan Cisereh gitu. Oh, deket ya. Boleh main Kak? Ini lagi Boleh. main. Oh, lagi main, tapi main di belakang ya pastinya. Aduh, begitu. boleh. Waduh. Oke, kalau Kak Rifki? Oke, kalau aku sendiri sih kebetulan dari Maracang ya. Oke, Jadi Maracang. emang agak cukup Deket ya. Tadi dari jurusan udah disebutin ya. Nah Kak, kalau boleh tahu nih, kenapa sih kakak ngambil jurusan tersebut dan kenapa harus di universitas itu? Kenapa nggak di universitas yang lain ya teman-teman gitu kan masih banyak jurusan yang lain juga. Oke, mungkin tadi ya ditanyain ada jurusan gitu. Sebetulnya aku juga agak bingung gitu jurusannya kenapa gitu agronomi. Tapi kalau dariku sendiri kebetulan karena aku memang suka berkebun, juga punya hobi yang relatif dekat-dekat dengan itu gitu. Dan memang suka bermain di ranah-ranah itu. Jadi aku memutuskan untuk di agronomi gitu. Mungkin di jurusan dulu ya. Nah, aku terus pilih juga nih. Kan kiranya agronomi ya. Iya. Itu pertanian banget tuh. Iya. Rasa-rasanya nggak cocok nih kalau misalnya nggak di IPB banget, makanya aku pilihnya di iya, IPB iya. juga gitu kurang lebih. Nah kalau kami tuh Kalau aku sendiri sih kenapa milih mekatronika gitu, yang pertama aku tuh seneng kayak di bidang robotika gitu. Dan dari situ pun sebenarnya aku sudah memilih-milih gitu jurusan apa aja yang mungkin bisa aku masukin nih. Terus dari pilihan itu muncullah nama mekatronika di Unair. Cuman pada saat itu tuh kayak ada red flag lah dari orang tua, karena mengingat dari orang tua sendiri pun mentingin biaya kuliahnya, bingung kan kalau misalnya ngekos di luar biaya dari mana gitu. Nah, jadi aku cari alternatif lain nih, kayak jurusan apa yang masih ada sangkut pautnya sama robotika. Dan alhamdulillahnya gitu, kebetulan di UPI di Purwakarta ini tuh ada jurusan baru namanya mekatronika dan kecerdasan buatan gitu. Jadi di situ pun kayak aku ngerasa bersyukur banget sih gitu, kayak udah punya jurusan yang sesuai dengan minat aku, apalagi yang dekat sama rumah gitu ya. Jadi itu kayak poin plus banget lah. Gitu. Nah, Kak Rifki, selain jurusan yang kakak pilih, ada apa aja sih di IPB tuh, boleh dijelasin juga ke teman-teman semuanya biar pada tahu. Oke, mungkin di IPB ya. IPB itu sebenarnya Institut Pertanian Bogor ya guys. Itu perlu dijelaskan lagi tuh. Walaupun namanya pertanian, tapi seluk-beluk tentang IPB itu bukan cuma tentang pertanian, teman-teman. Ada juga mulai dari ekonomi, manajemen, terus bisnis, bahkan yang terbaru itu ada sampai jurusan kedokteran. Sehingga teman-teman kalau misalnya mau memasuki IPB itu ada banyak opsi gitu, dan salah satunya itu tentang pertanian. Begitu kurang lebih. Nah kalau Kang Miftah gimana? Ada apa aja sih jurusannya? Boleh dong di spill. Oke, kalau jurusan sih dari aku sendiri kan kurang tahu gitu kalau yang di UPI Pusat di Bandung itu gimana. Oke, mungkin aku mau jelasin nih jurusan apa aja yang ada di UPI Purwakarta gitu. Siapa tahu teman-teman yang pengen kuliah tapi nggak mau kos di luar daerah, pengen menghemat uang juga gitu ya. Aku mau spill di UPI Purwakarta itu ada 5 jurusan teman-teman. Jadi yang pertama tuh ada jurusan pendidikan. Itu ada 3 prodi yang termasuk pendidikan. Yang pertama ada
PGSD, pendidikan guru sekolah dasar. Terus ada PG PAUD, pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Terus ada PSTI, pendidikan sistem telekomunikasi dan informasi. Kemudian ada 2 prodi tambahan gitu yang non pendidikan, dan itu bisa termasuk ke rumpun teknik gitu. Yang pertama ada Sistem telekomunikasi, dan yang terakhir itu jurusan aku, mekatronika dan kecerdasan buatan. Oke. Nah, teman-teman tadi udah di-spill ya sama Kak Rifki sama ada Kak Miftah bahwa di Universitas IPB juga UPI itu banyak sekali ya jurusan-jurusan yang bisa jadi referensi teman-teman semua. Nah, Kakak sebelum ngambil itu, nah pakai jalur apa sih kalau boleh tahu daftarnya? Nah, boleh dong dijelasin. Dari aku dulu kali ya. Jalur reguler atau KIP atau apa gitu. Oke, kalau aku sendiri waktu itu daftarnya tuh lewat jalur SNMPTN dan alhamdulillah tembus di situ ya gitu. Dan untuk itunya sendiri masuknya sendiri tuh lewat masih jalur reguler gitu ya kalau dari aku sendiri gitu. Nah, kalau dari Kang Rifki? Kalau dari aku sendiri, kebetulan aku lewat UTBK. Dan pertamanya itu sempat juga coba lewat jalur SNBP atau sekarang kan pakai rapot ya. Nah, itu tuh aku sempat gagal tuh, dan emang pilihannya itu pertama pasti ke IPB dulu dua-duanya. Tapi itu gagal, lalu aku coba lagi di UTBK dan alhamdulillahnya keterima di agronomi di pilihan pertama. Iya, berarti harus rezekinya di ini ya Kak ya. Nah, Kak kalau boleh tahu pakai jalur SNMPTN itu rata-rata nilai rapot itu harus berapa sih Kak? Kalau di jurusan Kakak sendiri gitu. Kalau untuk tahun kemarin kalau di tahun akang gitu ya, itu mah karena masih tergolong prodi baru gitu ya di UPI Purwakarta itu, jadi masih dalam range 85 sampai 90 gitu. 90. Tapi kalau buat teman-teman sekarang yang pengen banget nih ke mekatronika dan kecerdasan buatan, itu sekarang range-nya ada di kisaran kalau gak salah 89 sampai 90-an gitu. Karena Nah, kalau Kak Rifki gimana Kak? Kalau dari aku sendiri sih kebetulan ya lewat jalur UTBK itu alhamdulillahnya itu kalau melihat dari tahun-tahun sebelumnya itu misalnya di tahun 2022 saja, tahun itu tuh buat prodi aku sendiri agronomi itu yang di lingkupnya ilmu terapan di Fakultas Pertanian, rata-rata itu di kisaran angka 600 lah nilai UTBK itu. Tapi alhamdulillah waktu itu dapat di 689 gitu kalau lebihnya tuh gitu. Bener ya. Sangat-sangat. Nah Kak, kalau boleh tahu apa sih yang harus dipersiapkan kalau misalkan SNMPTN kan dari nilai rapot ya Kak ya. Nah, kalau dari Kakak sendiri UTBK itu harus dipersiapkan belajarnya gimana sih Kak? Kalau boleh dikasih tipsnya ke teman-teman semuanya. Mungkin kalau dari aku sendiri ya, kalau UTBK itu kan memang beberapa orang anggapnya itu agak sulit ya karena saingan kita ada di seluruh Indonesia gitu kan. Nah, itu tapi teman-teman jangan khawatir karena di UTBK itu sendiri sebetulnya yang diuji itu adalah kemampuan teman-teman. Jadi persiapkan saja. Utama itu yang persiapkan itu adalah tentunya materi ya. Materi yang kalian harus persiapkan itu kalau misalnya sekarang kan lebih diketatkan di TPS ya. Jadi itu lebih dipersiapkan saja. Kalau misalnya buat hitung-hitungan segala macam itu bisa kalian persiapkan juga gitu secara matang. Karena apa? Karena UTBK ini kan kalau yang teman-teman tahu ada namanya IRT kan ya. Jadi item response theory. Jadi itu harus dipersiapkan juga. Oh gitu, iya. Nah Kak, tadi kan pakai masuk jalur reguler ya. Kalau boleh tahu nih, UKT-nya berapa sih? Boleh juga di-spill. Boleh juga di-spill di Universitas Kakak tuh UKT yang paling kecil sampai yang paling besar tuh berapa sih? Oke, mungkin dari Kang Miftah. Dari aku dulu ya. Kalau di jurusan aku sendiri sih kebetulan kalau dari SNM itu beda ya. Ketentuan UKT sama dari SBM itu waktu itu tuh. Beda. Dan waktu itu aku dapat UKT itu golongan 3 apa 4 gitu. Aku lupa golongan berapa, tapi yang jelasnya aku dapat di kisaran 6,5. 6,5. Enggak lumayan sih gitu. Oke. Nah, kalau untuk nominal biaya UKT-nya itu tergantung prodi juga sih sebenarnya. Jadi tiap-tiap prodi itu punya nominal UKT masing-masing. Jadi enggak semua prodi itu sama UKT-nya. Kalau di aku itu yang paling rendah kan ada golongan 1 ya. Golongan 1 tuh di kisaran 500 ribuan. 500 ribu sampai ya sejutaan lah gitu. Kalau yang paling mahal itu
di golongan 7 atau 8 kalau nggak salah tuh. Itu ada di rentang 7 sampai 8 juta. Itu buat di prodi Akang gitu, prodi aku gitu. Seperti itu. Nah, kalau Kang Rifki gimana nih? Nah, kalau di aku sendiri guys, kebetulan kan IPB ini for your information aja, ada 3 nih kampusnya tuh teman-teman. Yang pertama itu di Dramaga, yang kedua itu di Sukabumi, sama di Bogor Kota gitu. Nah, buat yang di Dramaga sendiri itu kan buat S1 ya, sarjana. Nah, buat strata sarjana sendiri, UKT-nya itu tergolong menjadi beberapa golongan. Tapi kalau buat di aku sendiri, aku kena golongan di golongan ketiga kalau nggak salah, itu dapat di kisaran nilai 6,9 sampai 7 lah. Di sekitaran gitu. Nah, buat UKT terendah sendiri di sarjana itu di angka 2,4 teman-teman. Tapi itu juga bisa diturunkan dengan metode yang nanti bisa diturunkan gitu. Terus juga kalau misalnya teman-teman di vokasi atau di strata D4 diploma itu bisa teman-teman dapatin dengan harga pukul rata kurang lebih sekitar 6 atau 5 teman-teman itu. Oke. Nah, Kak, dengan UKT segitu menurut Kakak worth it gak sih yang Kakak dapetin gitu dengan yang Kakak dapetin di jurusan tersebut dan universitas tersebut? Dari siapa? Boleh. Kalau dari aku sendiri jujur alhamdulillah ya, aku sendiri dapat di sarjana. Jadi rasa-rasanya tuh sangat-sangat worth it gitu. Karena apa? Karena di sarjana sendiri kebetulan aku disupport banyak banget fasilitas-fasilitas, baik itu dari fasilitas fakultas maupun fasilitas dari universitasnya. Nah, aku sendiri kebetulan sekarang itu megang jadi asisten manajer di kebun Fakultas Adita. Wah, keren banget. Ya, jadi kebetulan di sana difasilitasi kebun juga, jadi punya kelola kebun sendiri dan juga difasilitasi asrama. Jadi alhamdulillah biaya buat asrama, buat tempat tinggal itu gratis gitu. Kalau Kang Miftah gimana nih? Kalau dari aku sendiri sih jujur ya, kalau ngelihat dari UPI kan universitas pendidikan gitu ya, kalau nge-compare dengan prodi lain tuh sebenarnya agak berat gitu ya. Cuman kalau kalau aku sendiri sih kayak kebayang gitu, ini kan rumpunnya beda gitu, bukan pendidikan, dan aku rasa itu worth it banget kalau di harga segitu. Apalagi fasilitasnya itu kan mencakup kayak lab komputer, terus ada lab bengkel buat semacam kayak robotikanya. Itu tuh kayak worth it banget lah kalau di range UKT segitu tuh, dibanding dengan UKT dari jurusan prodi lain yang masih teknik juga gitu. Iya gitu ya. Jadi sama-sama worth it lah ya, sesuai dengan kapasitasnya yang didapatkan gitu. Nah, Kakak tadi kan sama-sama jadi jalur reguler ya. Nah, kira-kira Kakak tahu nggak sih kalau ada juga jalur KIP kuliah? Nah, kira-kira di universitasnya itu bagaimana nih mengenai jalur KIP kuliah ini, Kak? Boleh dijelaskan juga? Oke, mungkin kalau dari aku sendiri ya, dari PB sendiri, kebetulan aku ada di Purwakarta ini menaungi juga ada beberapa orang yang masuk lewat jalur KIPKA. Nah, kalau KIPKA sendiri mekanismenya teman-teman bisa cek, tapi yang jelas itu nanti keuntungan yang teman-teman dapatkan dari KIPKA ini itu berupa 2 nih teman-teman, ada skema 1 sama skema 2. Kalau nggak salah, skema 1 itu nanti teman-teman bakalan dapat UKT gratis. UKT gratis, iya. Nah, yang skema 2 ini juga lebih menarik nih teman-teman, karena kalau yang skema 2 ini pertama itu UKT dibayarin, dan yang kedua itu kalian dapat uang saku. Wah, gitu. Udah enak banget ya, kayak. Enak banget. Dan per bulannya itu dinilai kalau nggak salah ya, ini kita spill aja 1,2 begitu. Wah, nah kalau Kang Miftah gimana nih? Oke, kalau di UPI sendiri sebenarnya sama ya, sistematis dari KIPK-nya itu sendiri. Tadi udah dijelasin juga sama Kang Ripi gitu. Kalau di KIPK itu nanti teman-teman bisa dapat 2 benefit gitu. Yang pertama, biaya kuliah teman-teman per 1 semesternya itu bisa dibayarkan sama pemerintah. Terus yang kedua juga untuk skema 2-nya itu nanti teman-teman juga bisa dapat uang saku. Cuman kalau aku sendiri kurang tahu gitu uang saku yang didapat di UPI berapa, tapi yang jelas mekanismenya masih sama gitu. Dan di prodi yang ada di kampus Purwakarta pun ada banyak yang menampung KIPKA gitu, dan ada juga yang tembus KIPKA gitu. Teman-teman gak usah khawatir nih buat yang pengen kuliah tapi masih bingung gitu tentang masalah biaya, itu teman-teman bisa apply aja di beasiswa KIPKA ini. Nah, Kak,
kira-kira untuk biaya hidupnya gitu itu kisaran berapa sih di yang harus kakak-kakak keluarin per bulannya mungkin gitu? Makanya bentar. Kalau aku sendiri sih sebenarnya nggak terlalu banyak gitu ya, soalnya nggak ada ngeluarin uang kos juga kan, soalnya masih tinggal sama orang tua juga gitu. Jadi ya alhamdulillah lah menghemat-hemat uang gitu sebenarnya. Cuman yang lebih agak ditekanin sih lebih ke ini ya, biaya hidup tuh lebih ke arah kayak misal mau praktikum nih, terus beli alat, beli komponen, nah kayak gitu-gitu sih paling itu pun UASnya tuh kayak berupa project itu kan nggak setiap hari gitu, cuman kayak UTS atau UAS doang. Jadi ya itu pun habisnya nggak sampai 500.000 kayak masih murah lah ya, kayak masih murah, sedikit masih gitu. bisa inilah ketampung lah sama kitanya gitu. Nah kalau Rifki gimana nih, berapa? Oke, mungkin kalau dari aku sendiri ya, karena aku di Bogor sendiri, tapi Bogornya agak pelosok dikit gitu. Dramaga gitu kan. Itu alhamdulillah kalau misalnya buat biaya per bulan. Untuk makan sendiri itu kurang lebih ada di kisaran 1 juta lah kalau misalnya teman-teman itu sendiri nggak banyak hedon gitu ya, nggak makan ricis setiap hari. Nah, itu bisa tuh dikenalikan gitu, di angka 1 juta udah nyampe. Itu buat di biaya konsumsi. Kalau misalnya di biaya untuk tempat tinggal sendiri, kalau misalnya teman-teman ngekos, nah itu baru karena di kisaran 6 juta sampai 8 juta ada, bahkan sampai 11 juta ada. Tapi teman-teman juga ingat kalau misalnya teman-teman kuliah di IPB di sarjana, itu udah ada namanya tahun pertama itu tahun dimana kalian ngulang kelas SMA gitu. Jadi teman-teman akan mengulang dan di situ difasilitasi yang namanya asrama. Asrama ada ya kayak? Ada. Jadi itu memang dikhususkan untuk mahasiswa-mahasiswa S1 di jenjang pertama perkuliahannya. Dan harganya itu kalau kita bilang cukup relatif lebih murah gitu, 1,4 juta per tahunnya. Per tahun. Begitu. Iya, oke. Nah Kak, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol ya tentang biaya hidupnya gimana kan, cara daftarnya dengan ada fakultas apa aja. Nah, kenapa sih teman-teman semua yang dari kelas 12 gitu ya, ataupun kelas 10, kelas 11 yang bisa jadi mungkin rencana-rencana yang bisa masuk gitu, kenapa harus milih masuk ke universitas kakak-kakak ini gitu? Apa sih gitu? Mau dari Kang Miftah? Boleh, bebas. Duluan deh. Oke, mungkin dari aku sendiri ya, aku nyaranin teman-teman masuk IPB itu kenapa sih? Karena tentunya di IPB itu Bogor gitu ya, Bogor itu ya dingin gitu. Dingin. Terus juga selain lingkungannya yang dingin, teman-teman bakalan disupport sama fasilitas dan lingkungan kampus yang memadai. Karena apa? Karena jujur ketika aku masuk IPB itu kaget ketemu orang-orang yang cukup ngambis, kaget ketemu orang-orang yang cukup rajin gitu. Jadi aku pun ikut ke bawah gitu. Jadi positif banget ya kayak. Betul, positive vibes banget. Jadi ketika aku nggak ngerjain tugas tuh diingetin sama temen gitu. Keren banget ya teman-temannya. Iya. Jadi teman-teman pokoknya kalau misalnya milih di IPB juga pilih aja. Karena apa? Karena dari segi persaingan pun nggak seketat univ-univ lain. Jadi aku harapin teman-teman bisa masuk IPB. Oke. Bisa nanti ketemu Kang Rifki juga ya. Betul. Nah kalau Kang Miftah gimana nih Kang? Oke. Kalau dari aku sendiri gitu, kenapa aku sebenarnya nggak membeda-bedakan kampus lain gitu ya. Cuman aku mau sedikit ngingatin aja nih ke teman-teman yang sekiranya nanti buat lanjut ke UPI. Itu sebenarnya yang paling aku utamain sih kayak lingkungannya gitu. Lingkungan di UPI itu kayak teman-temannya tuh bisa suportif gitu. Nah, seperti tadi yang kata Kang Rifki gitu. Terus tingkatan suportifnya itu udah melebihi kayak di SMA gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman lagi kesusahan nih, itu tuh bisa aja, misal di UTS, UTS tuh kan lagi ya hektik-hektiknya lah ya, UTS atau UAS gitu. Nah nanti teman-teman yang emang sekiranya nggak punya basic di pelajaran tertentu, itu tuh bisa kayak diskusi bareng sama teman-teman lain, kayak aku nggak tahu pelajaran ini nih, aku nggak tahu matkul ini nih, terus itu bisa diskusi dan jadi matkul itu bahas ini loh gini kayak gitu. Jadi intinya lebih apa ya, kayak segala sesuatunya tuh dihadapi dengan bareng-bareng gitu, kayak gitu sih teman-teman.
Oke, teman-teman semuanya, kita udah ngobrol-ngobrol banyak ya. Itu dari universitas yang bareng-bareng sama aku. Jadi bisa referensi buat teman-teman semuanya juga. Nah, kakak makasih ya udah berkenan hadir kita untuk ngobrol-ngobrol. Nah, sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.